Apa kabarnya adik-adik? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Kak Alen gimana kabarnya minggu hari ini? Baik dong Kak Sonia. Kalau Kak Sonia? Baik juga Kak Alen. Kalau adik-adik yang di rumah? Tentunya baik ya Kak Sonia. Pastinya Kak Alen. Kira-kira Kak Sonia, tema kita minggu ini apa ya? Tema hari ini, kelak akan menjadi pemimpin yang takut akan Allah. Kalau nama minggu hari ini apa ya Kak Alen? Minggu hari ini adalah minggu ke-18 setelah Trinitatis. Oke Kak Alen. Oke adik-adik yang di rumah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, semuanya mau kakak undang bangkit berdiri karena kita akan berdoa yang akan dibawakan oleh Kak Sonia. Oke adik-adik yang di rumah, sebelum kita memulai acara kebaktian online kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu sampai dengan pada hari ini. Kakak dan abang guru sekolah minggu kami telah berkumpul untuk melakukan kegiatan merekam video anak sekolah minggu. Berkatilah selama proses perekaman video ini ya Tuhan. Dan berkati juga lah adik-adik yang ada di rumah serta orang tua kami. Berikan kami selalu kesehatan, panjang umur dan murah rezeki. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah masih semangat kan? Masih dong Kak Alen. Iya dong, Kak Sonia sama Kak Valen aja masih semangat. Oke, biar makin semangat, semuanya bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan lagu pujian yang berjudul Halo, Hello, Hola. Laskar Kristus, siap! Adik-adik yang di rumah, kita masih dalam posisi berdiri ya. Kita akan mendengarkan fotum yang akan dibawakan oleh Amang Sintua Gultom. Dengan nama Allah Bapa dan nama Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik yang di rumah dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mendengarkan hukum Taurat yang akan dibawakan oleh Amang Sintua. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Marilah kita sama-sama memohon dari Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan epistel yang akan dibawakan oleh Amang Sintua Gultom. Yang di rumah, buka Alkitabnya ya. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini diambil dari kitab Ester, pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-15. Demikian bunyinya. Jadi berkumpullah orang Yahudi di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibuatnyalah di Susan 30 orang, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan.
Demikian firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah masih semangat? Masih dong Kak Alen. Harus semangat dong, kan kita mau memuji Tuhan kembali. Betul Oke. Kak Alen. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu yang berikutnya, lagu pujian berikutnya yang berjudul Bertambah-tambah Dalamnya. Setelah itu kita akan mendengarkan khotbah yang dibawakan siapa Kak Sania? Dibawakan oleh Kak Sela dan Kak Tika. Adik-adik yang di rumah bangkit berdiri dan ikuti gerakan kakak abangnya ya. Laskar Kristus, Siap! Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Shalom adik-adik semuanya. Shalom Kak Sela. Shalom Kak Tika. Oke, apa kabarnya nih adik-adik semuanya? Saya anak Tuhan selalu ceria. Iya, minggu ini kita ketemu lagi nih Kak sama adik-adik semuanya. Iya. kan? Walaupun masih dari online. Iya ya benar kan? itu Kak Tika. Nah, sekarang Kak Tika sama Kak Sela di sini akan menyampaikan sedikit cerita. Tentang siapa nih Kak cerita kita hari ini? Cerita tentang ada seorang anak bernama Yosia Kak. Oh, Yosia. Oke, Iya. jangan dilanjutkan Kak. Iya ya. Sebelum Nanti kita memulai, lebih baik kita berdoa dulu. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, mari kita satukan di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala penyertaan-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh lagi sedikit akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati kami, Engkau yang memampukan kami, apapun nanti yang akan diberitakan, yang akan diberitahukan dari kakak-kakak kami, boleh kami terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Terlebih itu semua Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, biarlah Tuhan Yesus hanya daripada-Mu saja yang boleh kami terima berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oke. Sekarang adik-adik di rumah buka Alkitabnya. Ada yang tahu nggak apa nih tema minggu kita hari ini Kak? Kak Sela tahu nggak? Tema kita pada minggu hari ini yaitu kelak menjadi pemimpin yang takut akan Allah. Siapa itu yang akan menjadi pemimpin? Adik-adik semua ya. Iya. Oke, buka semua Alkitabnya di 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai dengan 2. Katika bacain ya. Yosia, Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Nah, adik-adik, Kak Tika punya sebuah komik cerita tentang Raja Yosia. Bener ya Kak?
Iya, benar itu. Nah, adik-adik simak ya, nanti ada pertanyaan nih di akhir cerita dari komik tadi. Nah, adik-adik, sebelum kakak masuk nih ke komik tentang Raja Yosia, Kak Tika mau ngasih kuis ke adik-adik semua. Bagi siapa yang tahu, nih pertanyaannya disimak ya, siapa yang tahu silsilah dari Raja Yosia? Silsilah tuh keturunannya ya, keturunan Raja Yosia. Nanti setelah dibaca, setelah diperhatikan komiknya, adik-adik komen ya di kolom komentarnya. Nah nanti bagi jawaban yang benar, kakak-kakak guru sekolah minggunya akan menghubungin adik-adik dan akan memberikan sedikit hadiah. Oke? Suatu hari, lahirlah seorang bayi kecil yang bernama Yosia. Ia mempunyai seorang ibu yang cantik bernama Yedida binti Adaya. Ketika ia berumur 8 tahun, dia diangkat menjadi seorang raja Israel di Yerusalem. Walaupun Raja Yosia masih muda, ia tetap diangkat menjadi raja karena ia selalu hidup benar di hadapan Tuhan, sama seperti Raja Daud, bapa leluhurnya. Raja Yosia menjadi raja termuda. Ia memimpin Yerusalem selama 31 tahun lamanya. Kenapa Raja Yosia yang dipilih menjadi raja? Karena Tuhan sudah berjanji semua anak keturunan Daud akan menjadi raja. Ya, adik-adik, tadi sudah dengarkan atau sudah melihat video yang disampaikan oleh Kak Tika. Nah, adik-adik, yang diceritakan di situ siapa? Iya, benar. Yang diceritakan di situ adalah Yosia. Nah, Yosia ini berumur 8 tahun. Berarti kalau dibandingkan dengan adik-adik di rumah, mungkin ada ya yang seusia Yosia. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita bahwa untuk menjadi seorang pemimpin tidak harus tunggu tua dulu. Iya kan Kak Tika? Benar Kak? Iya, menjadi seorang pemimpin itu bisa dari sejak kecil. Dari adik-adik di rumah sudah bisa menjadi pemimpin ya. Sejak sekolah juga ya Kak? Iya, benar. Pemimpin apa Kak? Aku kan bukan tinggal di kerajaan. Nah, kalau tadi di dalam firman Tuhan Yosia adalah seorang pemimpin, seorang raja yang dapat memimpin selama 31 tahun, kita belajar adik-adik bisa menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Bagaimana caranya? Pimpin diri sendiri dengan disiplin. Misalnya bangun tepat waktu, kemudian belajar, lalu apalagi menjadi pemimpin diri sendiri, yaitu harus punya keinginan untuk menjadi lebih baik. Ya kan Kak Tika? Benar Kak. Iya, jadi mulai dari diri sendiri. Nah, kalau di sekolah bisa jadi ketua kelas, ya kan Kak? Nah, adik-adik, yang menjadi firman Tuhan yang Tuhan mau adalah kita tidak menjadi seorang pemimpin yang sembarangan. Artinya, pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan. Kalau tadi kita dengar cerita dari Kak Tika bahwa Yosia ini bisa menjadi seorang pemimpin tidak terlepas dari rasa taat dan patuh kepada Tuhan. Benar. Iya, jadi itu kunci utamanya. Milikilah rasa takut dan taat kepada Tuhan. Seperti apa itu Kak? Seperti tidak berbohong. Ya, dalam hal apapun Tuhan tidak membenarkan adik-adik untuk berbohong. Ya, jadi mulai dari diri sendiri dengan tidak berbohong. Kemudian apalagi membantu orang tua. Ya, menjadi pemimpin untuk diri sendiri harus bisa memimpin dengan memberikan perhatian kepada orang tua. Nah, adik-adik, itulah pemimpin yang Tuhan mau. Jadi,
Adik-adik bisa menjadi seorang pemimpin dari sekarang, yaitu memimpin diri sendiri kalau di sekolah, bisa menjadi ketua kelas atau mungkin pemimpin di dalam diskusi kelompok. Ya kan, Kak? Benar, Kak. Iya, itu firman Tuhan yang kita dapat pada hari ini. Kiranya adik-adik semua, kakak-kakak guru sekolah minggu juga menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Kita aminkan firman Tuhan, kita tutup di dalam doa. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kami mau belajar dari Yosia yang sejak kecil Tuhan sudah pilih untuk menjadi seorang pemimpin. Dan Tuhan yang memilih Yosia adalah Tuhan yang kami percayai saat ini juga memilih kami untuk boleh menjadi seorang pemimpin bagi diri kami sendiri, dan juga nantinya Tuhan kami juga boleh memimpin teman-teman kami di sekolah, bahkan terlebih lagi Tuhan, jikalau Tuhan izinkan kelak kami menjadi seorang pemimpin yang besar. Untuk itu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami, menolong adik-adik kami di rumah untuk taat, untuk cinta Tuhan, sehingga lewat kecintaan kami kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kami untuk boleh menjadi seorang pemimpin. Inilah kami Tuhan, kami juga menyerahkan adik-adik kami yang di rumah yang mungkin saat ini sedang menghadapi ujian tengah semester. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati dan memampukan adik-adik kami ini untuk boleh mengikuti ujian sekalipun masih dalam pembelajaran daring. Inilah kami Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Kak Alen, kita sudah mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Kak Sela dan Kak Tika. Nah, Kak Alen, dari khotbah tadi kita jadinya tahu ya Kak, kita harus mencontoh Raja Yosia. Nah, Raja Yosia ini sebagai raja yang takut akan Allah, dia selalu menuruti perintah Allah. Iya benar. Jadi adik-adik yang di rumah bisa mencontohnya dengan kehidupan atau keseharian sehari-hari seperti menjadi pemimpin bagi diri sendiri, baik itu di sekolah, di rumah, di tempat bermain, ataupun dimanapun adik-adik berada. Tetaplah menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Seperti itu ya. Kak Alen. Oke. Ada warta nggak Kak Alen? Iya hari ada warta ini? dong, ada warta. Apa tuh, Jadi Kak? yang pertama adik-adik yang di rumah boleh menjawab kuis yang tadi telah ditanyakan oleh Kak Kartika dan Kak Sela. Jadi boleh komen di bawah ya jawabannya. Nanti yang jawaban yang benar akan mendapatkan apa Kak Sania? Mendapatkan hadiah dari Kak Tika. Oke, dan yang kedua jangan lupa untuk selalu absen di kolom komentar nama dan horongnya karena nanti di akhir tahun akan diberikan Hadiah ya Kak. Iya. Pas Natal nanti ya dapat hadiah ya. Oke, dan yang ketiga jangan lupa untuk comment, subscribe, and like. Betul Kak Alen. Oke, Masih selanjutnya. tetap semangat Kak Alen? Masih dong Kak, walaupun udah di ujung ibadah kita harus tetap semangat karena kita anak-anak Tuhan yang bersemangat. Oke Kak Alen. Penuh dengan Roh Kudus ya kan Kak? Bener Kak. Lagu selanjutnya apa ya Kak? Lagu Tika? selanjutnya untuk mengakhiri ibadah ini kita akan menyanyikan lagu pujian It's Good to See You, dan selanjutnya doa penutup akan dibawakan oleh Amang Sintua. Semuanya bangkit berdiri. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to
Marilah kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Amin.